jadi baik dan umat terbaik ketika kalian menegakkan amar ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melakukan nahi mungkar, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian menegakkan keimanan kepada Allah. Jadi bukan hanya pendeta Mel Atok itu yang berkata seperti itu, bahkan dunia, orang-orang yang jujur ya melihat fenomena degradasi moral dan akhlak yang terjadi di skala global berkata Islamlah satu-satunya harapan atau benteng terakhir untuk menekan ataupun untuk membasmi, bahkan untuk mengantisipasi dari kaum pelangi, kaum yang kita katakan bermacam-macam kejahatan dan kerusakannya itu. Jeruk makan jeruk lah. Islam, hanya Islam yang menjadi harapan terakhir, tumpuan dunia terakhir. Masya Allah. Mantap Ustadz Ali. Jadi hanya Islam yang bisa mencegah moral-moral yang tidak manusiawi itu ya, melanggar hak asasi manusia. Mantap. Sebelum lanjut ada Nonem, selamat malam Nonem. Oh, pergi. Bang Juma, ada yang mau disampaikan kenapa Islam harus ada? Iya, jadi Islam itu harus ada karena dunia ini perlu diselamatkan. Al-Quranul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quranul Karim dan sebagai agama yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi Al-Quran menyatakan dengan jelas Islam itu harus ada sebagai jalan terakhir, sebagai ajaran keselamatan, sebagai dinul yang mengantarkan ke manusia kepada keselamatan, di mana ajaran itu diunggulkan dari segala aspek dari agama manapun. Konsep ketuhanannya unggul, konsep ibadahnya unggul, konsep akhlaknya unggul, konsep pendidikan moralnya unggul. Semua yang terkait dengan keyakinan Islam mengajarkan bahwa Islam adalah, orang lagi menjelaskan, dan Islam itu diunggulkan di atas segala agama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, silakan dilanjut. Begini bang ya, begini dulu. Kalau sekiranya ada yang berbicara, ntar dulu Pak Al-Katir ya, ada yang berbicara, ya salamnya ditunda dulu, nanti selesaikan, nanti ada spasi gitu loh, dijawab, terganggu konsentrasi nggak dijawab, kewajiban gitu loh, oke? Ada Ustadz Sulaiman, Bang Handi di bawah. Ya, Bang Juma bisa diteruskan lagi atau bagaimana? Sabar dulu. Kedengeran ya? Bisa. Masih panjang kok waktu kita sampai subuh bisa nih. Oke. Mati Pak. Ya, cuma ada Ustaz dari Sulaiman di bawah. Siapa tahu Ustaz ingin naik, silahkan kirim permintaan Ustaz, nanti saya naikkan. Iya. Gimana saudara kita ini mau menyampaikan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, subhanallah. Subhanallah. Iya. Gimana Bang? Iya. Saya dari Medan, perkenalkan dulu nama saya Khairul. Iya. Siap. Saya sudah terdaftar di API. Masya Allah. Iya. Kemarin kan saya tunggu-tunggu juga kan gitu kan. Untuk apanya yang masuk Telegram ya, masuk ke Telegram berupa kabar. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya mengikuti Bang Juma juga, saya mengikuti Bang Juma, Pak Ustadz Sugi, semua sudah pernah saya ikuti ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bang. Ya, jadi gini Bang, ini kebetulan ada tetangga saya, pas pula saya nonton live ini, tetangga saya ini Kristen juga. Dia ada yang mau ditanyakan nih sama abang ini. Oh boleh. Bagus. Open HP-nya. Oke. Open cam kalau bisa, open cam kalau bisa. Udah. Open cam. Buka kamera. Ya.
Ya. Gedein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Sekali Juma. digedein dia. Ya, Nah, ini Bang. Nah, ini Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam, Bang. Dari sekte mana, Bang? Kristen. Iya, Hah? siap. Dari sekte mana abang kita Saya- ini? Saya Kristen. dari Oh, sekte Kristen. mana? Sekte ya Katolik. Kristen lah. Protestan, Katolik. Betel. Protestan. Betul. Baik, Bang. Baik. Nah, jadi gini Bang Juma. Siap. Saya kan dari tadi kebetulan mendengar cerita Bang Juma masalah ketuhanan Yesus, bahwa Yesus itu bukan Tuhan kan gitu kan. Siap. Jadi gini, jadi kan maunya kan artinya itu Bang Juma, bukan saya mengajari, cuma maunya awal kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus itu kan abang harus tahu duduk perkaranya. Awalnya lahirnya itu dari siapa, dari mana, atau dari manusia kah, atau dari roh Allah kan gitu. Iya. Dasarnya dia mati bangkit kan gitu. Siap. Jadi maksudnya jadi harus tahu betul duduk perkaranya, lahirnya dari mana, asalnya dari Hafal mana. Bang kita Bang. Udah hafal kalau itu. Di luar kepala Bang. Lahir bangkit, lahir mati bangkit kan gitu. Iya. Jadi karena gini, jadi kan yang setahu saya ya, karena saya pun bukan karena kebetulan saya dengar cerita tadi. Jadi kan nggak ada agama lain yang mengajarkan itu. Pertama, kedua, jadi kalau kan nggak ada yang, belum ada ajaran lain mengajarkan itu, bahwasanya ada kematian, kebangkitan dan Izin Jadi, Bang, endingnya apa kedua- Bang? Endingnya mau bertanya ya Bang? Apa mau ditanya atau apa? Silakan. Jadi maksudnya kalau Bang Juma memang tahu betul, artinya bahwasanya lahirnya, matinya, bangkitnya, ya mungkin nggak begitu abang memperolok-perolok Tuhan Yesus kan gitu. Kan gitu kan. Karena gini Bang, jadi semacam Zakir Naik pun, umurnya udah berapa Zakir Naik Bang? Nggak usah dibahas lagi naik Bang. Anda bertanya aja. Anda bertanya aja kalau mau ditanya. Atau gini, Bang Juma umurnya udah berapa? Saya 40-an, Bang. Kira-kira. Jadi gini Bang. Jadi saya kan umur 50-an kan gitu. Jadi yang setahu saya ribuan tahun yang lalu pun sebelum manusia seperti abang atau macam Zakir Naik yang baru lahir kemarin itu memang sudah memperolok Yesus. Jadi kalau saya melihat Maaf Bang, nggak ada yang memperolok Yesus Bang di sini Bang. Nggak ada yang memperolok Yesus Bang. Loh, tadi kan saya dengar bahwasanya kakak Izin ya. Izin Bang Juma, biar saya yang masuk sedikit. Ya kan? Iya. Jadi Tunggu dulu. Semua tunggu dulu. Bang. Ini temennya orang Kristen ini yang merasa diperolok-olok bagian mana supaya kita langsung ke topik. bukan maksudnya, kalaupun Anda itu mengatakan bahwa Yesus itu manusia atau dia bukan Tuhan, ya kan? Maksudnya biar penonton tahu semua. Jadi ribuan tahun yang lalu pun sebelum Bang Juma lahir itu sudah memang diperolok, ditiadakan. Oh, jadi kalau bilang Yesus manusia itu memperolok. Gitu. Gini Bukan Pak ya. maksudnya gini, Iya, Pak. memperolok Oke, itu Pak. dalam arti Sudah Kalau bilang Yesus manusia itu memperolok-olok maksudnya. Jadi bukan. Maksudnya gini, live abang ini semacam live Zakir Naik itu sebenarnya nggak menarik simpati lagi gitu. Biar penonton pada tahu. Karena apa? Baik. Oh, banyak yang mau ala Bang. Kata siapa nggak menarik? Banyak yang mau ala Bang. Boleh saya sampaikan respon saya sedikit Pak kepada Anda Pak Karena ribuan tahun yang sebagai lalu saudara pun- Kristen. Gini Pak ya. Gantian Bang, gantian Bang. Tidak ada di antara kami yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mengolok-olok Yesus. Itu diharamkan dalam ajaran kami. Bahkan yang mengolok-olok Yesus itu ajaran Anda, Pak. Anda katakan dia binatang, jenisnya domba. Ajaran Islam mengatakan dia makhluk mulia. Wajihan fit dunia wa fil akhirah. Dikatakan dalam Al-Quran Yesus itu bukan domba, tetapi manusia mulia di dunia dan di akhirat.
Lalu ajaran Anda mengutuk Yesus, ajaran Anda, Galatia 3:13. Paulus mengatakan sebab ada tertulis terkutuklah yang mati di kayu salib. Jadi yang mengolok, menghina dan merendahkan Yesus ajaran Anda, Pak, bukan Islam. Coba Anda belajar lagi kitab Anda itu. Jadi oke, Yang dibantah Pak. ya kan? Nah, saya mau tanya juga, ya kan? Ya Bang, biar agak apa? Sekarang manusia itu, menurut abang lah dulu, ada nggak yang sempurna manusia? Ada Santo Paulus kalau di Katolik. Di mana Dulu, tertulis? ada nggak manusia yang sempurna? Izin dulu, biar Bang Juma yang jawab. Anda kan bertanya nih, ada nggak manusia yang sempurna? Oke, Anda diam dulu, dijawab. Silakan Bang Juma. Iya, mulai nabi-nabi lah, mulai nabi-nabi sampai manusia lah. Diam dulu, biar dijawab. Iya, Oke. baik. Ya, 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 ya. Jadi di hadapan Allah manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurna, mulia manusia itu. Tapi kalau dari segi aspek ketaatan, para nabi itu sempurna taatnya kepada Tuhan yang mengutus mereka. Gitu Pak. Tapi kalau kita melihat dari ajaran, ya yang sempurna itu para nabi di dalam ajaran Islam. Tapi kalau di ajaran Bible, yang tidak sempurna itu Yesus. Gitu loh Pak. Kenapa saya katakan Yesus tidak sempurna? Karena dia sebagai anak itu durhaka kepada ibunya. Karena dia tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu, melainkan memanggil ibunya dengan panggilan perempuan. Wahai perempuan, hai perempuan. Setiap kali memanggil ibunya Maria, selalu memanggilnya dengan panggilan rame. Ya, Yesus bersama dengan murid-muridnya didatangi oleh ibu kandungnya. Lantas kemudian Yesus berkata, ada apa denganmu wahai perempuan? Waktuku belum tiba. Padahal ibunya cuma ingin melaporkan bahwasanya minuman anggurnya sudah habis untuk tamu. Cuman itu yang ibunya ingin sampaikan, tapi Yesus membalasnya, ada apa dengan kau wahai perempuan? Kira-kira itu bagus nggak Pak, seorang anak memanggil ibu kandungnya dengan panggilan seperti itu? Itu hanya ada di dalam kitabnya Kristen. Gitu loh Pak. Gitu ya. Silakan. Iya. Jadi ada sedikit saya mau tanya, ya kan? Nah, menurut Bang Juma itu Yesus sama nggak dengan Isa Al-Masih? Kalau dari sejarahnya Pak, tempat TKP-nya itu sama. Cuman satu manusia yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Yang membedakan kemudian adalah konsep ketuhanan di mana Yesus diajarkan. Kalau di Islam diajarkan orang itu sebagai manusia suci. Kalau di tempat abang diajarkan manusia Yesus itu manusia terkutuk. Gitu loh Pak. Oke, berarti Yesus sama Isa Al-Masih sama lah kira-kira gitu lah ya. Oknumnya sama, konsep ajarannya antara Islam dan Kristen yang berbeda. Oknumnya sama. Oh, jadi cuma ajaran yang berbeda ya. Iya. Oh gitu ya. Betul. Jadi saya mau tanya. Itu yang saya dengar kan, memang saya ya nggak begitu mengerti masalah apa ini. Cuma ada yang saya dengarkan. Jadi kalau pada akhir zaman nanti, yang untuk menghakimi manusia, siapa yang datang Bang? Yang menghakimi kemudian manusia Nabi Isa alaihissalam di dalam Islam, di dalam Kristen Yesus Kristus. Gitu Bang. Cuman gitu masalahnya gitu ya. ketika Nabi Isa itu datang, ketika Yesus datang, Kristen semua diusir Pak. Islamnya tidak diusir. Iya. Tuh pakai kata-kata pengusiran ya. Iya, diusir Pak. Mana? Kemana? Kristen malah disebut sebagai pembuat kejahatan. Ada tertulis di dalam Matius 7 nomor 21. Orang-orang Kristen akan berseru kepada mereka, kepada Yesus, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermukjizat demi namamu? Kata Yesus, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan.
Matius 7, Oh, nomor 21, nomor 22, nomor 23. Kenapa Kristen disebut sebagai pembuat kejahatan, Pak? Menurut Yesus, karena Kristen itu adalah serigala yang menyamar seperti domba. Artinya dia bukan Bani Israel, ngaku-ngaku Bani Israel. Menyembah Yesus bukan atas kehendak Tuhan. Makanya dianggap sebagai pembuat kejahatan. Iya. jadi gini Bang Juma, kan Iya, gimana Bang? pengetahuan Anda kan mengatakan pada akhir zaman bahwasanya nanti Isa Al-Masih atau Yesus Kristus datang ke dunia ini menghakimi dan mengusir umat Kristen. Betul. Karena kamu memuji menyembahku kan gitu kan, padahal Iya. kamu berbuat jadi begini Kejahatan, Bang gitu. Juma. Siap. Itu makanya Bang Juma kalau mengutip ayat-ayat di Alkitab itu dilihat dulu teks topik di atasnya, jangan dicomot ayatnya. Oh, Jadi gitu ya, serupa Pak. begini, ada inti pembicaraan, topiknya apa? Topiknya di atas apa? Jadi baru ke bawah turun. Jadi kalau yang kalau menurut saya kan itu masalah begini. Banyak pendeta, banyak hamba Tuhan yang mengaku memuja Tuhan atau Allah atau Yesus, padahal lain di bibirnya, lain di hati. Karena Tuhan tahu. Bukan karena dia pakai jubah, bukan dia pakai berduduk di atas mimbar. Jadi enyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi biar tahu Bang Juma, jadi di gereja itu sekalipun bukan itu semua di situ lantas manusia suci. Bahkan di gereja sekalipun ya banyak setan. Bukan di luar aja. Itu maksudnya. Baik. Kalau yang sepengetahuan saya ya bukan berarti berbicara agama. Kamu agama Kristen pembuat kejahatan, kamu agama Buddha, kamu masuk kiri, kamu Muslim masuk ke surga. Bukan Oke. gitu Allah Yesus berbicara. Baik, Karena baik. Tuhan Yesus, karena Allah itu bukan anak-anak memilah-milah, bukan. Baik, Allah, baik, Bang. kalau yang begini Bang Juma, kita itu punya konsep Allah itu mengasihi semua umat manusia. Jangan Bang Juma memperkecil Allah itu bodoh atau bodoh. Masa begitu 5 miliar manusia ini? Jadi semua itu dimusuhinya, berarti Muslim aja dibela. Ya kalau memang kalau kan gitu berarti detek banget sifat Allah kayak gitu. Gimana? Lalu yang diusir umat tadi manusia- itu apa, Pak? Yang Gimana diusir ada tadi itu perkataan siapa? Ya, Enyahlah kalaupun ada daripadaku, engkau semua Enyalah dari pembuat kejahatan. hadapanku. Enyalah dari hadapanku. Hmm. Karena apa? Banyak manusia mengaku memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdiri di mimbar, mengasih persembahan supaya dilihat orang. Padahal hatinya busuk. Karena yang tahu hati manusia itu cuma Tuhan, bukan manusia. Jadi Tuhan tahu. Sekalipun dia duduk di mimbar berkoak-koak, sekalipun sumbangannya besar ke gereja atau ke masjid, sekalipun dia berpuasa, Tuhan tahu. Contoh keluar dia dari rumah mukanya kayak lesu. Tapi kan Tuhan tahu apakah dia memang berpuasa hanya makan tapi nafsunya enggak, apakah Ini dia kemana mukanya Kawanku, itu. dibawa kemana ini? Jangan Bang Juma bilang terlalu besar panggung ini untuk diberikan kepada dia, Bang Zum. Jadi gini, oke. Baik, yang pertama Pak siapa tadi? Yang pertama yang mengatakan panggilan Kakanda dan Adinda itu bukan kami, tapi Kristen atas nama Masaha itu tadi. Menurut Karena dia, saya dengar itu agak bodoh juga Kristennya itu, Ya. cuap juga itu. jadi itu bukan kami, itu Kristen. Itu yang pertama. Oke, yang kedua Pak, Yesus mengatakan di dalam pengajaran Bapa bahwasanya orang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang non-Yahudi kemudian untuk menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Itu kata Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Lalu kemudian di dalam kitab Bapa 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan penyesat itu adalah yang meninggalkan Yerusalem,
lalu pergi ke seluruh penjuru bumi yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan itulah antikristus itu. Nah sekarang Kristen ini tidak mengakui Yesus itu sebagai manusia. Di mulutnya aja mengatakan Yesus manusia, tetapi dalam hatinya dan imamnya Yesus itu adalah Tuhan. Itulah antikristus itu yang tidak mengaku Yesus manusia. Bapak mengaku tidak Yesus itu manusia? Ya selama dia di bumi, ya dia manusia. Berarti Tuhan pernah berubah. Selama dia di bumi, dia jadi manusia. Selama dia menyampaikan firman-Nya, dia Tuhan. Maksudnya gimana? Sekarang gini, Pak. Ya kan? Kalau posisi dia selama di bumi, dia bisa kita bilang 100% dia manusia. Lah kalau dia manusia, Pak, kalau dia manusia berarti dia bukan Tuhan. Loh, sekarang begini, Pak. Kalau dia Tuhan, ya otomatis ya pengikutnya sudah mati semua lah. Itu serupa dengan bahasa si Zakir Naik. Zakir Naik kan mengatakan, di mana tertulis di Alkitab bahwa Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan, sembah. Iya, di mana? Di mana itu, Pak? Dengar dulu. Itu kan perkataan bodoh si Zakir Naik itu. Loh kok bodoh? Jadi Kan kalau Yesus, bilang, kan Yesus yang mengatakan, Pak. Yesus yang mengatakan, Enggak. dia bukan Tuhan. Kenapa Anda Tuhan kan? Anda mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Itu ilmu dari mana? Dari mana ilmunya? aduh. Kok adu, Pak? Sekarang kan- Kok adu? Harus Anda pertanggungjawabkan. Kalau Anda mengatakan Yesus yang manusia itu adalah Tuhan, ilmunya dari mana, Pak? Ilmu dari mana? Oke, dia meninggal posisinya sebagai manusia. Lah, Dia bangkit. yang menjadi manusia ini apa? Yang menjadi manusia ini apa? Yang menjadi Iya, yang menjadi manusia ini apa, Pak? Ya kehidupannya sehari-hari. Iya, maksud saya, yang menjadi manusia Yesus ini apa? Malaikat. Ya tapi kan aku bilang dia itu manusia 100% manusia. Iya, sebelum dia jadi manusia, dia apa? Ya dia kalam. Maksudnya Firman. bukan Tuhan. Firman kalam. Bukan Tuhan. Ya Tuhan lah. Loh, berarti Tuhan. Firman. Berarti Tuhan bisa jadi manusia. Ya 1000% lah. Kalau Tuhan itu Pak jangan jadi manusia. Jadi batu pun mau dia. Jadi kodok pun bisa. Tapi kalau manusia jadi kodok nggak Berarti mungkin lah. kalau Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Gimana itu, Pak? Sekarang gini makanya Pak. Kok Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan, ini ajaran dari mana, Pak? Begini tuh Pak Juma, ya kan? Iya, silakan Pak. Yang mau diselamatkan Allah itu kan manusia. Karena manusia yang ciptakan Allah. Jadi apa salahnya dia turun menjadi manusia? Oh, nggak bisa. Itu salah, Pak. Kalau Salah. Tuhan jadi manusia, Nggak bisa. Itu tak ajaran ada yang mustahil pagan. bagi Tuhan. Oh, mustahil, Pak. Mustahil Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Inilah kelemahan konsep batilnya Kristen. Ini makanya perlu diluruskan. Bagaimana Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan, Pak? Dengan alasan ingin menyelamatkan manusia. Apakah Tuhan itu tidak maha kuasa menyelamatkan sehingga dia harus berhenti menjadi Tuhan? Jadi kalau Tuhan ingin menyelamatkan setan, dia harus menjadi setan gitu. Tuhan mau menyelamatkan monyet, Tuhan jadi monyet. Itu kalau Pak Juma bilang dia punya kuasa menyelamatkan manusia, berarti serupa dengan film dia begitu datang anak mudanya di sebelumnya. Buktinya Tuhan menyelamatkan manusia melalui Nabi Musa. Tuhan menyelamatkan manusia melalui para nabi. Tuhan menyelamatkan manusia lewat Nuh. Kenapa harus Tuhan menyelamatkan manusia dengan dia berhenti menjadi Tuhan? Kan lucu. Tuhan menyelamatkan manusia melalui Nabi Musa. Ya kan? Iya, Tuhan betul. menyelamatkan manusia jadi melalui Nabi Ibrahim. Itu Iya, kan betul. keselamatan yang mana? Itu waktu mereka itu ditawan sama Raja Firaun, diselamatkan Musa. Terus Dilepaskan waktu kapan? dari cengkeraman. Jadi ini keselamatan
dengar dulu Pak apa. Ini keselamatan yang bukan artinya antar pulau. Ini manusia daging menjadi roh. Pak Juma itu ya beda. Nggak bisa, Pak. Konsep itu nggak bisa karena tidak diajarkan oleh Yesus, tidak diajarkan oleh Nabi. Sekarang ini, tanya dulu Pak Juma. Ajaran Pak Juma yang Bapak ajarkan ini ajaran Roma, ajaran Romawi yang Anda ajarkan ini. Sekarang ku tanya dulu Pak Juma. Yang Silakan. mau diselamatkan mati lahir bangkit dalam bentuk roh. Manusia itu kan dagingnya kan balik ke tanah, rohnya yang perlu diselamatkan. Jadi kematian ada, kebangkitan ada. Jadi Yesus itu menunjukkan bahwasanya manusia ini dibangkitkan lagi. Bukan artinya nggak jelas. Manusia lahir, oke. Mati, oke. Jadi habis itu kemana? Kan pasti ada kebangkitan. Siapa yang menunjukkan kebangkitan? Belum ada. Belum ada ajaran-ajaran agama yang menunjukkan kebangkitan. Ya matilah tanam. Mati tanam. Al-Quran mengajarkan Nabi Isa alaihissalam membangkitkan orang mati biizni dengan izin Allah. Apa masalahnya, Pak? Iya benar. Tapi kan saya bilang itu kan kebangkitan di dunia. Tapi kebangkitan setelah kiamat kan nggak ada yang mengajarkan. Siapa yang menunjukkan? Semua para nabi mengajarkan kebangkitan setelah kematian. Ada yang disebut hari penghakiman. Makanya di dalam kitab saudara, dalam Yohanes 12:48-42, Yesus mengatakan bahwasanya barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah sekarang kalau antara Bapak dengan saya dihakimi oleh Yesus, saya ditanya, wahai Suma, iya bang, siapa yang mengajarkan kamu mendudukkan saya hanya sebagai utusan Tuhan? Saya akan menjawab lah, bukannya kamu sendiri yang mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan. Makanya aku mengenal kamu sebagai utusan aja. Nah Bapak yang ditanya, wahai Bapak, siapa yang mengajarkan Anda menyembah saya? Apa jawaban Bapak kira-kira? Nggak ada suaranya. Suaranya nggak ada. Buka mic, Kemute. Dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya, Bang. Oke. Kalau Anda ditanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah saya? Apa jawaban saudara saya ini? Gimana Bang Juma? Kalau saya ditanya oleh Yesus, Bang Suma, kenapa kamu menganggap aku ini hanya utusan? Saya jawab, lah bukankah kamu sendiri yang mengajarkan? Hidup kekal itu di dalam Yohanes 17:3 adalah mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti saya harus mengenal engkau sebagai utusan. Lolos saya bang. Nah abang yang ditanya, kamu kenapa menyembah saya? Siapa yang ngajarin? Jawaban abang apa? Sekarang gini Bang, abang harus mundur kembali ke belakang. Kenapa? Enggak, jangan ajarin saya. Dijawab dulu. Apa jawaban Anda ketika ditanya oleh Yesus, kenapa Anda menyembah saya? Apa jawaban Anda? Enggak. Dari mana tahu abang ada kebangkitan? Sama abang, coba saya tanya. Lah, manusia itu dulu. Manusia semua akan dibangkitkan dari kematian. Buktinya siapa? Siapa yang nunjukkan? Siapa nabi yang sudah? Kan belum sampai pada masa kebangkitan, Pak. Aduh. Lu kok aduh? Kan udah saya katakan, yang menunjukkan itu cuma Nabi Isa Masih bukan. bangkit. Selebih itu siapa? Yahya juga demikian. Di dalam kitab kami juga demikian. Semua manusia juga akan bangkit. Elia juga membangkitkan orang. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, sapi juga membangkitkan orang mati. Kenapa jadi masalah itu, Bang? Sekarang permasalahannya, Yesus akan datang menjadi hakim. Saya dihakimi, abang dihakimi. Saya mendudukkan dia hanya sebagai utusan. Abang mendudukkan dia sebagai Tuhan. Anda ditanya, siapa yang mengajarkan abang ini menyembah aku? Apa jawaban abang?
abang harus mundur kembali sedikit. Kenapa pula mundur? Kenapa nggak berani jawab ya? Enggak, dengar dulu. Jawab. Abang mengatakan Yesus atau Isa Al-Masih pada akhir zaman akan turun menghakimi. Betul nggak? Iya. Di Yohanes 12:48 di kitab Anda sendiri itu ada. Abang mengatakan mundur sedikit ya, bahwasanya Yesus pada akhir zaman akan turun kan menghakimi atau Iya. Isa Al-Masih datang menghakimi. Nah, sekarang yang menghakimi itu selain itu siapa itu sebenarnya yang menghakimi itu? Yang menghakimi itu? Yang menghakimi itu Apakah utusan atau Tuhan? Siapa itu? Tuhan yang menghakimi, Pak. Jadi Yesus yang mengatakan, menghakimi Tuhan jadi. Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Artinya perkataan-perkataan Yesus yang adalah firman Allah yang disampaikan kepada Bani Israel yang akan menjadi hakim Bani Israel kelak. Apa yang Yesus katakan itulah yang menjadi hakim. Oke, mundur sedikit ya. Mundur Saya mau lagi. tanya sama Bang Juma. Iya, silakan, Bang. Saya sedikit aja biar jangan Awas abang di belakang terlalu ada lubang, fokus. jangan mundur terus. Ya, itu Silakan, saya Bang. tanya Bang Juma itu Siap. firman sama Allah sama nggak atau beda? Beda. Beda, Bang. Apa dasarnya abang bilang beda? Lah, Apa dasarnya? firman beda? itu perkataan. Sementara Allah itu pemilik perkataan, sang yang berkata-kata. Antara abang dengan perkataan abang itu beda. Abang mendengar perkataan saya di situ, Bang. Kalau aduh nanti gini lah itu Bang. Kalau abang ini ku ingat ini Bang ya. Kalau abang Iya. bilang firman itu beda sama Allah, nanti biar ku cari apanya. Oh iya. Apanya? Beda antara firman dan juga Allah beda. Firman itu perkataan. Oke lah. Sampai di situ lah Bang Juma, nanti saya cek dulu karena perkataan abang sedikit ini bahwasanya firman itu beda sama Allah. Nah, itu Oke. didengar penonton. Ya oke. Ya, oke. Nah, sekarang saya kasih analogi sendiri, Pak. Analogi biar kita lebih jelas. Menurut abang, apakah Bang Suma dengan perkataan Bang Suma itu sama? Ya, jelas sama lah. Oke, baik. Yang Anda dengarkan di sana itu apa? Sekarang kan kalau udah keluar suara Bang Juma kan itu udah terfokus semua bahwasanya udah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, sekarang suara saya yang abang dengarkan di Medan ini itu saya atau bukan? Ya Bang Juma lah. Nah, coba lihat HP itu. Apakah itu Bang Suma? Ya. Pokoknya kan tadi suara. Kenapa jadi cerita lari ke HP? Lah, Kan iya. abang bilang Kan yang Anda dengarkan HP di situ. Bukan saya itu yang abang dengar. Itu suara saya yang keluar dari HP. Coba lihat HP itu coba. Apakah itu Bang Suma? Begitulah Jadi, antara Yesus. Begitulah antara Yesus dengan Tuhan. Yesus itu cuman penyampai firman. Dia hanya HP. Makanya Yesus, ya, makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kamu dengarkan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Andai saja HP itu bisa berbicara, maka HP itu akan ngomong kepada Bapa, aku tidak berbicara dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang dibicarakan Bang Suma di Makassar. Gitu, Bang. Bahkan kalau Anda melihat di Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Gitu, Bang. Oke, jadi gini Bang Juma, biar kita Iya. kan mungkin banyak juga yang mau ngobrol lagi itu kan. Nanti kita nggak Iya. enak gitu. Iya, nanti abangku. lain waktu kita bisa bicara face to face. Baik. Baik, to Bang. heart. Jadi gini Bang Baik. Juma ya kan. Siap, Begini siap. ada sedikit terakhir ini. Baik, baik, oke lah. Abang. Oke gini Bang. Oke Baik. nanti gini aja. Abang sama saya, ya kan? Ya, Nanti malam baik. habis acara ini, abang berdoa nanti malam di kamar, ya kan? Siap. Saya berdoa di kamar, ya kan? Ya,
Nanti malam abang berdoa di kamar, saya berdoa di kamar. Coba abang bayangkan wajah Allah itu. Enggak boleh. Saya bayang. Enggak, coba. Enggak boleh, Bang. Di Islam enggak boleh membayangkan wajah Allah. Itu artinya memberhalakan, Bang. Enggak boleh di Islam. Allah itu bukan Abang, Allah itu bukan makhluk. Bagaimana bisa dibayangkan? Allah itu bukan makhluk. Yang dibayangkan itu makhluk. Yesus bisa Anda bayangkan karena Yesus makhluk. Allah Subhanahu wa taala itu, Bang, di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6, jelas sekali bahwa Tuhan tidak serupa dengan apapun. Bagaimana bisa kita bayangkan sementara rupa Tuhan itu tidak serupa dengan apa yang bisa kita bayangkan? Tuhan tidak bisa dibayangkan. Yesus di dalam Yohanes 7 nomor 49, Yohanes 5 nomor 37 dikatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat wajahnya. Bagaimana bisa dibayangkan kalau wajahnya tidak pernah dilihat? Musa juga mengatakan di dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang bisa hidup karena melihat Tuhan. Kali bagaimana mau dibayangkan Tuhan itu? Tuhan tidak bisa dibayangkan. Makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala disebut laisa kamislihi syai'. Tuhan Allah tidak serupa dengan apapun. Dia tidak bisa dibayangkan. Gitu, Bang. Cuman kita Jadi gini, Bang. meyakini Oke. bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu menyaksikan kita, melihat kita. Bukan kita yang melihat, Tuhan yang dilihat. Segala sesuatu yang dilihat, yang dapat dilihat, itu makhluk namanya. Silakan, Bang. Jadi terakhir nih. Jadi menurut Iya. abang bentuk Tuhan itu Allah itu macam mana? Coba saya tanya. Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Makanya di Al-Quran dikatakan begini, Bang, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, meskipun Tuhannya tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tuhan itu tidak perlu dilihat karena Tuhan itu maha melihat. Tuhan yang melihat kita, bukan kita yang melihat Tuhan. Segala sesuatu yang bisa kita lihat itu bukan Tuhan. Al-Quran mengatakan, innama tunsiru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan itu sendiri. Maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan ampunan dan pahala yang mulia. Tuhan kita itu nggak bisa dilihat, Bang. Tuhan kita yang melihat kita. Gimana? Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Apa yang bisa dibayangkan? Umat Islam itu hanya dan Tuhan bukan makhluk. Makanya di Islam itu objek Tuhan itu tidak bisa. Ada objek Tuhan seperti ini, nggak bisa di Islam. Kalau di agama Anda, objek Tuhan ada berupa manusia, berupa burung merpati, berupa roh. Kalau kami tidak. Oke. Menurut Bang Juma, ya kan, yang sesuai Al-Quran, Allah itu berbentuk apa? Allah tidak bisa dinyatakan. Gimana? Kan ada, kalau nggak salah itu berbentuk zat katanya kan? Berbentuk DZAT, artinya zat. Iya, Zat dalam bahasa Zat, Arab ya. itu zat. Dalam bahasa Indonesia namanya hakikat, pribadi atau esensi. Jadi tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu adalah zat. Itu tidak ada. Yang ada adalah zatullah, hakikat Allah. Ketika berbicara mengenai zat, tidak bisa dipisahkan dengan kata Allah. Ketika berbicara mengenai hakikat Allah. Karena kalau Allah itu adalah zatullah, artinya hakikat Allah, esensi Allah. Sementara yang dikatakan zat, ZAT, itu Tuhan Anda, Yesus. Yesus zat gas, Yesus zat padat, Yesus zat cair, itu Tuhan Anda. Kalau dalam bahasa Arab, zat, itu bukan zat, beda. Beda antara zat dengan sat. Kalau zat dalam bahasa Arab artinya hakikat. Ya. Nah, hakikat Tuhan tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita bentuk. Hakikat Tuhan tidak bisa kita wujudkan seperti apa. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'. Begitu juga di kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu maha besar, tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22. Gitu, Bang.
Jadi Allah itu dekat sama kita atau terasa jauh menurut abang? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda. Stop dulu bang. Iya. Kami itu maksudnya apa? Kami ini adalah bentuk keagungan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, bukan bahasa Indonesia. Iya. Kami bahasa Indonesia. Ini bahasa Quran. Sanurihim ayatina. Kami itu menyatakan satu orang atau dua orang? Kayak mana maksudnya? Satu. Jadi di dalam bahasa Quran, Pak, Allah menyatakan dirinya dengan kata kami, mengatakan dengan kata kami, dia, kemudian aku, dan nya. Itulah Allah. Jadi bukan bahasa Indonesia. Jadi kami berarti kami dalam bahasa Indonesia, Bapak, kami dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan tunggal. Seperti saya misalnya, saya bercerita kepada orang-orang yang saya lagi pimpin rapat. Saya berkata, kami akan ke Jakarta besok. Artinya kami di sini aku sebagai pimpinan. Aku sebagai pimpinan. Kata kami itu adalah bukti kebesaran, bukti kemuliaan. Nah, bahasa Quran ketika datang diwahyukan tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak bisa kata kami itu dijadikan sebagai dasar pijakan untuk kemudian mengartikan esensi Tuhan. Karena kami itu bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia kata kami itu sudah bisa dimaknai dengan tunggal. Iya. Oh. Gitu, Pak. Jadi kata Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi kita bisa mengetahui keberadaan Allah itu ada pada diri kita sendiri. Apa contohnya? Jantung kita ini. Apakah kita yang mengatur detaknya? Bukan. Kuku kita, apakah kita yang mengatur pertumbuhannya? Bukan. Gigi kita tidak bertumbuh seperti rambut. Apakah kita yang mengatur? Bukan. Pada saat kita tidur, jantung tetap berdetak, bukan kita yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Allah. Kenapa kemudian tulang ekor kita tidak bertumbuh layaknya rambut? Siapa yang mengatur? Allah. Inilah yang dikatakan bagi orang-orang yang menggunakan akal, kami ada memberikan tanda keberadaan kami melalui tubuh mereka jika mereka berpikir. Jadi Tuhan itu ada, tidak perlu kita lihat karena Allah itu menguasai segala aspek. Itulah yang kami sebut Subhanahu wa ta'ala, pencipta yang hakikatnya maha suci lagi maha tinggi. Berbeda dengan Tuhan Anda, harus dilihat, harus dikandung, harus dilahirkan, dikuburkan, disalib dan seterusnya. Itu bukan Tuhan itu, Pak, itu manusia. Silakan. Oke lah. Makasih Bang Juma ya. Makasih Abangku, makasih. Sekali lagi Bang, yang tadi mengatakan Yesus itu abanda, kakanda, ibunda itu bukan kami, tapi Kristen bernama Masaha. Iya. Maaf ya Bang, hidup rukun kita ya Bang ya. Semuanya kita saling mencintai sebagai anak bangsa. Diskusi agama itu harus ada. Kenapa harus ada antara Islam dan Kristen berdiskusi? Karena dua-dua agama ini sama-sama agama syiar. Kristen diperintahkan mengajarkan Kristen, Islam juga demikian. Mari kita berdiskusi, biarkan umat yang mendengarkan dan memilih mana yang baik dan yang benar. Kita tetap bersatu Bang, rangkulan kita saudara sebangsa dan setanah air. Demikian. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah ya. Sama Abangku, Iya, Pak. saya juga Jangan diulangi. Maaf. sama, mohon maaf. kita juga minta maaf di sini sama-sama. Minta maaf ya. Sama-sama Bang. Penonton minta maaf ya. Oke. Sama-sama Abangku, kita juga minta maaf. Assalamualaikum Bang. Waalaikum Abangku. Waalaikum my bre. Ayo sembah Tuhannya Yesus. Yohanes 20:17.
Makasih Bang Muhammad. Masya Allah. Ya. Kalau saya sarankan kasih tahu Bapak itu tadi, kalau saya sarankan nggak usah dimaafkan kalau tidak ada yang salah gitu bilangnya ya. Iya bang, iya bang. Ya Bang, dijalin hubungan persaudaraan yang baik dengan Bapak yang Betul, tadi. Iya, jangan CS itu pernah. bang, CS. Iya. CS. Masya Allah. Duduk nongkrong di kedai di warung. Nah, jadi kemarin tuh memang udah sempet berdebat juga kami dia masalah wirid-wirid juga kan. Siapa yang mengajarkan? Kami bilang kami mengikuti orang tua kami lama-lama itu. Saya kan nggak pala paham juga kan, saya masih ngikuti terus, ini kan masih belajar. Kan gitu. Iya. Nah, jadi dia berdebat terus sampai mengolokkan Islam lah kan gitu kan. Jadi saya nggak banyak-banyak pertanyaan juga. Saya cuma ngasih tahu pertanyaan. Aja. Sekarang gini deh bang, saya bilang kan, coba tunjukkan aja bang sama saya. Kalau memang abang mengaku Yesus Tuhan, tunjukkan aja bang, di mana dia mengaku Tuhan, itu aja. Oh iya. Tapi dijaga jadi- hubungan persaudaraan tetap Bang, dijaga Bang. Iya. Tetap di sini ada depan rumah kami pun Kristen. Banyak tetangga nih, saling tegur sapa lah bang, namanya bermasyarakat kan. Iya, betul. Mantap. Saya tadi gini juga, dari tadi saya minta naik, dia udah ngotot di sini gitu. Aduh, caranya kan nggak paham kan, kurang paham, masih baru ngikuti belajar gitu. Iya, Jadi enggak apa-apa. udah, bang, saya bilang tunggu sebentar bang, ini kalau bisa masuk kita naik, nanti abang tanya aja langsung sama mereka, saya bilang. Iya, Itu Bang. tadi. Iya, intinya kesimpulannya kemudian tolong dijaga hubungan ya supaya tetap baik dengan saudara kita yang tadi. Kalau beliau masih ingin kemudian bercakap-cakap, silakan DM sahabat Suma, kita layani beliau bercakap-cakap, berdiskusi seperti ini. Nggak apa-apa. Oke, siap bang. Ya, nanti kalau temannya yang lain ada yang mau dialog juga, nanti Akhi Hairul ngomong aja, diprioritaskan. Siap bang, siap bang. Bang, abang ini Oke. kalau dengar di sini abang pakai speaker aktif, kok bisa didengar orang di situ? Gimana? Enggak, ini waktu ngomong tadi saya pakai headset. Oh. Tapi selama ini Nah, kok dia tadi bisa waktu- dengar? Tadi kan saya nggak pakai headset. Oh, Dia di luar, duduk di luar situ dengerin gitu. Kok enak juga katanya lama-lama kan gitu. Oke. Jadi masuklah tadi siapa Mbak Yusi ya, Mbak Yusi masuk tadi, didengar dia kok iya, jawabannya kok buruk kali kata dia. Jadi saya agak bingung. Gara-gara Mas Aha ini tadi. Nah, sama Mas Aha tadi yang katanya kakandanya Yesus ya, apa adiknya apa Dinda. Aduh, kacau. Jadi dia ketawa sendiri, ketawa nengok kemarin lah dia kan. Mau bertanya juga jadinya, ya ntar bang ya saya tanya sama adminnya bisa masuk naik apa enggak. Tunggu ya, minta naik saya mohon ya, nggak naik. Masih rame mungkin ya, si full ruang. Iya. Ini Sampaikan abang di Medan ya? Di Medan bang, di Tembung. Oh ya, lanjut. Oke, Medan. Iya, sampaikan aja kepada teman kita yang tadi bahwa ketika ada saling tegas keras suara di dialog apologet Islam itu biasanya oleh karena adanya penghujat gitu ya. Terus kemudian Iya, Bang. itu hanya biasa di dalam dunia debat biasanya seperti itu. Tujuannya bukan untuk saling serang fisik, tujuannya hanya untuk perang logika aja kita. Bukan arahnya Iya, itu. ke perang fisik. Iya. Betul. Ya itu tadi dia sempat itu juga kan bang, makanya saya bilang udah ngotot kali dia, ingin tanya gini dibilangkannya beginilah, nggak betul itu Ustaz Juma katanya gini, ntar bang, abang sabar nanti ku naikkan kalau bisa naik, kita naik, abang ngomong, gue bilang, saya bilang gitu kan, karena mereka ini bang apologet ini bicara bukan hanya sekedar asumsi seperti Kristen, saya bilang mereka juga menguasai Bible, gue bilang gitu, saya bilang Iya, gitu. insya kan. Allah. Nah, jadi ya udah tadi ya alhamdulillah saya tadi sempat gemeter juga, gemeternya itu baru ini bisa naik gitu, bisa langsung bicara sama guru-guru semua kan. Iyalah bang. Beliau masih ada bang di dekat abang. Udah pulang bang. Oh ya sudah. Nanti koordinasi pulang dia. aja dengan teman-teman API kita yang ada di Medan bang. Koordinasi dengan teman-teman Siap bang. API. Kalau bisa ngajak mereka ngobrol ngopi-ngopi bareng lah. Ada Habib kita di Medan juga yang kemungkinan nggak bisa buka cabang API di sana. Siap. Oke, sip.
Oke, Ini baik. Akhi Hairul share apa Iya, Bang. grup apa live ini di share di grup RT kalau bisa. Grup RT. Saya nggak masuk Iya. ke grup RT, Bang. Oh nggak ada grup WhatsApp-nya ya RT-nya ya? Ya wes satu. Lanjut. Oh, bentar Bang ya. Ada, bentar. Ah bagus. Oh. Tapi jangan terlalu provokatif. Iya, Jangan terlalu maksudnya ini. gini, Abang, kalau misalnya di dalam grup kita itu masih banyak saudara-saudara kita Kristen kan tidak semuanya suka dengan debat Iya, lintas betul. agama. Takutnya niatan kita baik ini disikapi negatif gitu. Yang kita anjurkan menikmati debat itu adalah mereka yang memang suka. Kristen yang tidak suka jangan. Karena nanti biasnya justru beda. Maka itulah alasannya kenapa saya selama ini pakai masker. Kalau ada orang yang mengenal saya langsung, silakan aja. Yang penting saya tidak dengan sengaja mau memamerkan isi kepala saya tentang Bible. Kalau ada saudara-saudara saya Kristen, staf saya di kantor yang sudah tahu ternyata Bang Suma itu plagiat debat lintas agama, silakan Anda tahu, silakan Anda tahu. Yang penting jangan saya sengaja untuk memamerkan diri saya. Seperti juga dengan debat lintas agama ini. Silakan orang lain itu tahu pelan-pelan. Yang penting bukan kita yang sengaja untuk memperlihatkan ini loh. Karena kenapa? Biarkan orang itu kemudian sedikit demi sedikit tersentuh. Bukan karena kita yang kemudian memperlihatkan. Makanya kemarin itu sahabat saya, guru saya, ketika membacakan Bible di mall, saya itu menghindar. Karena saya tidak ingin ada ketersinggungan dari saudara-saudara kita yang lain. Lain cerita kalau memang keberadaan kita di situ, ya memang datang untuk mendengarkan diskusi, debat, atau nantang diskusi. Saya juga pernah teriak-teriak di mall. Di mall saya dari jam 9 sampai hampir jam 12 malam itu kami debat di mall. Dari pagi sampai tengah malam debat kami di mall. Kenapa dia bisa gitu? Karena memang ya mereka nantang saya untuk datang ke mall untuk berdiskusi, ya debatlah kami. Seperti itu. Jadi adik saya tadi cuman bercanda Bang untuk di share di grup RT. Ya udah gurunda. Cuman bercanda itu. Iya. Seperti itu ya Bang ya. Jadi yang kita ajak diskusi yang mau aja. Jangan kita ajak mereka yang tidak mau. Karena tidak semua teman Kristen kita itu suka dengan diskusi agama seperti ini. Iya, ya. Karena teman abang yang tadi ini saya yakin dia nggak bisa tidur itu tadi. Kurasa dia langsung mandi tadi itu. Iya, itu kemarin waktu saya tanya itu aja saya. Akhi Hairul tunggu bentar. Tunggu bentar. Chen itu siapa Ikhwan? Yang netizen di bawah Chen itu siapa? Yang Lanjut, syahadat kemarin. Mualaf kemarin. Oh. Jadi, ya, Yang Mbak mualaf Ceni itu yang mualaf itu bawa kemarin. kalau mau naik silakan request ya Mbak Ceni. Karena ada juga yang saya mau tanyakan masalah KTP dan juga ada beberapa netizen yang ingin mau memberikan sebagian rezekinya buat Mbak Ceni. Jadi kalau mau naik silakan request Mbak Ceni. Noob ini siapa Noob nih? Noob ini hidangan berikutnya Satsugi. Nubuat 2030. Ah, silakan Noob. Oke, sebelumnya membuat saya turunkan dulu ya Bang Muhammad. Makasih ya Bang. Pak Yudil. Assalamualaikum. Ya Hairul. Semangat, semoga istiqomah dalam iman ini. Oh, buat Bang Ardiansa, tadi saya dengar katanya kan lagi sakit ya. Iya Bang. Semoga cepat sehat sembuh ya. Ya, amin. Baik, terima kasih Bang. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin dulu Guru dan Kakanda semua. Jadi buat teman-teman yang di bawah, terus ini ada kalau setiap ada yang bilang oten mau mualaf mau syahadat itu pasti sudah kirimkan permintaan untuk naik. Jadi kalian teman-teman di bawah jangan panik. Nah, setiap yang mau naik itu sudah pasti dicek satu-satu sama host. Tenang saja, host tidak tidur sampai subuh. Nah, itu rata-rata yang dari kemarin, dari seminggu yang lalu ada yang ingin bersyahadat. Apa itu hanya prank. Jadi jangan langsung berkomentar naikkan. Kalau memang dia serius untuk bersyahadat bersama kita di sini, otomatis dia sudah kirimkan permintaan untuk naik. Ngerti ya? Terima kasih. Silahkan dilanjut. Oh ya, baik. Kita sapa dulu Nubuat. Selamat malam, Nubuat. Selamat malam teman-teman. Iya Bang. Ya, Ada yang terima ingin kasih Kristen saya ya, dari Bang, ya? naikin ya. Baik, Bang. Jadi ini room untuk orang Kristen belajar ya.
Ya betul bang. Betul ini. Oh, ya, ya, ya. Jadi gini, saya baca-baca ya. Jadi saya mau tanya sama yang ahlinya, ini kan belum Muslim. Jadi ini saya baca di Wikipedia ya. Tolong diklarifikasi apa ini benar gitu loh. Ya. Tahun 638, Abu Musa al-Asy'ari, salah satu pegawai dari Khalifah Umar ya, di Basra, itu mengeluh tentang adanya absen ya tahun-tahun untuk koresponden ya. Nah, jadi ini membuat dia susah untuk menentukan ya catatan, instruksi ya yang dia gunakan. Jadi laporan ini ya itu meyakinkan Umar perlunya memperkenalkan era bagi Muslim. Setelah berdebat ya tentang masalah ini dengan konselornya, dia memutuskan bahwa tahun pertama haruslah pada tahun Muhammad arrive ya, tiba di Madinah. Kemudian Utsman menyarankan bahwa bulan itu harus dimulai dari bulan Muharram. Ya, jadi ada perdebatan ini tahun 638. Ya. Nah, saya bertanya ini, bagaimana kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan puasa. Kalau 638 aja belum ditentukan, bagaimana Nabi bisa berpuasa dalam hidupnya? Atau dia memang tidak pernah berpuasa dalam hidupnya? Coba tolong dijelaskan. Iya, Dinda Ali mungkin bisa monitor. Baik, siapa Bang Da? Iya, dijelaskan aja tentang syarat-syarat penentuan awal bulan Hijriah kayaknya, Dek. Ya, jadi tahunnya itu dimulai ya. Mereka ini Khalifah Umar, Utsman, ini semua berdebat Sudah isunya. kita monitor, sudah kita tangkap, sudah kita catat pertanyaannya. Jadi gini, saudaraku. Iya. Jumlah bulan serta perhitungan atau penamaan bulan itu sendiri sudah berlangsung semenjak Rasulullah bahkan belum lahir di tengah masyarakat Arab. Sehingga penghitungan dan pengetahuan terhadap jumlah bulan, jumlah hari, jumlah pekan itu adalah sebuah konsep sus umum yang telah diketahui sebagai ilmu pengetahuan oleh masyarakat di kala itu. Penghitungan tahun Islam untuk ditetapkan sebagai permulaannya melalui proses hijrah Rasulullah itu adalah sebuah ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat untuk menjadikan titik nol dari sebuah peradaban Islam dihitung dari hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Bukan disitulah ditetapkan berapa jumlah bulan, berapa jumlah hari, berapa jumlah satu bulan, berapa jumlah satu pekan. Bukan. Tetapi menyepakati hitungan titik nol berarti 1 hijrah, 2 hijrah sebagai tahunnya Islam. Sedangkan konsep ada namanya Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal sampai akhir, sampai yang namanya bulan Ramadan adalah sebuah pengetahuan tentang hitungan hari, tahun, dan bulan yang telah menjadi konsensus umum di kalangan masyarakat Arab dan itu telah berlangsung sejak lama. Begitu, Bro. Iya, iya. Waktu itu saya pernah baca juga itu Bang Kores juga pernah kasih tahu saya tuh itu bahwa bulan Ramadan itu diambil dari kalender pagan ya. Itu bulan Natik. Ya. Jadi saya berpikir kalau kita tahu ya itu Al-Baqarah itu kan kitabnya itu ditulis setelah di Madinah kan. Ya, yang namanya bulan-bulan pagan itu adalah bulannya yang digunakan dalam kalender gereja, menggunakan nama-nama dewa pagan Romawi. Ya, enggak, coba tunjukkan datanya kalau begitu. Kalau bulan Ramadan itu sudah ada. Ramadan itu berasal dari kata ramat, artinya kering. Di mana bulan Ramadan? Ini data nih, adalah bulan musim panas di dalam iklim Timur Tengah. Makanya Ramat artinya kering, tandus arti dari Ramadan. Makanya Ramadan
Kalau dalam iklim bulan puasa yang terjadi di Timur Tengah, pasti terjadi di saat puncak dari musim panas. Itu. Tetapi kalau penghitungan nama-nama bulan dan hitungan hari serta ritual ibadah dalam gereja sangat pagan. Itu yang pagan. Mulai dari liturgi jamuan kudus, memakan darah daging Yesus dan minum darah Yesus dengan dianalogikan roti dan anggur, itu adalah sebuah tradisi pagan Yunani. Cuma diganti namanya dalam ajaranmu sekarang. Kemudian bahkan kelahiran Yesusmu. Coba buktikan bahwa dia benar lahir 25 Desember. Bukankah itu lahirnya Mitra, dewa Romawi? Kita jangan ke situ dulu, Pak. Enggak, sekali-kali Anda menjawab dong. Oh, jangan ke situ. Tadi Anda tuduh bahwa tahun-tahun atau nama-nama bulan Islam bulan-bulan pagan yang tanpa bukti. Sekarang yang buktinya jelas di depan mata Anda, bahkan bukan dari tuduhan Muslim. Internal kalian sendiri mengkritik bahwa perayaan dan berbagai liturgi ibadah kalian itu pagan. Iya, kalau Gregorian sama Julian itu memang pagan, Pak. Nah, nikmati paganmu. Iya. Enggak, saya nggak pakai kalender itu, Pak. Kalau tentang Kalau kerohanian, kalender Kristen apa, Pak? Kalender Kristen apa? saya pakai kalender Yahudi, Pak. Apa itu, Pak? Ada 77 hari raya itu. Berarti Anda orang Yahudi? Iya. Saya Anda bukan orang Yahudi? Yahudi, tetapi kalender yang Gimana sih? Anda bukan Yahudi kok pakai kalender orang? Aneh, Yahudi aneh. itu adalah umat pilihan, Pak. Gitu, Umat Pak. pilihan Allah di Perjanjian Lama. Buset. Iya, kalau orang Kristen Saya nggak nanya saya. Anda Kristen apa Yahudi? Kristen. Ya. Kalender Anda apa? Saya pakai kalender Yahudi, Pak. Kalender Apa hubungannya? Alkitab, Pak. Nyambung kagak? Kalender Alkitab. Iya. Nyambung kagak? Ya? Nyambung kagak, Jelas Pak? nyambung, Pak. Tidak Karena nyambung. karena Pinter. Lanjut. Tidak Bapak- nyambung. Bapak memisahkan antara Yahudi dengan Kristen. Kita itu sama, Pak. Perjanjian Lama Sama dengan bagaimana kemarin diludahi, Pak? nggak bisa Bagaimana dipisah-pisahkan. sama, Pak? Diludahi, Pak? Oh, Pak, dalam Gimana, Pak? ajaran dalam Judaisme Kristen itu avodazarah, penyembah berhala, syituf, pelaku syirik. Iya, jadi Pak, jangan memakai pemikiran Bapak. Jadi kalau bagi saya, ini kan iman saya, ya. Jadi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu nggak usah dipisah-pisah. Baik, kalau begitu Orang coba Yahudi- berikan perhitungan orang kalender Yahudi Yahudi. Kapan hari lahir adalah- Yesus dalam kalender Yahudi? Coba, saya mau dengar dari Anda. Sebentar, jangan dulu. Jangan Jadi, jawab, jangan sebentar. Kapan tanggal lahir Yesus berdasarkan perhitungan kalender Yahudi? Silakan. saya, nanti Bapak kaget kalau saya kasih tahu. Silakan berikan data kepada kami berapa Ngapain hitungan hari lahir Yesus dalam perhitungan kalender Yahudimu. Kalau yang menurut perhitungan saya, dia lahirnya itu sebentar ya. 30 September pasti nih. Ya, 30 September. Betul, Nah, Bapak? itu- Oh, ini cilontong sayur. Iya. Nah, jadi Yesus itu lahir 30 September. Hari Iya. pertama Bunda Maria hamil itu 25 Desember. Betul. Bapak Tuh. ingat tuh. Iya. Luar biasa. Itu kan bersamaan dengan pemberontakan G30 SPKI, Pak. Aidit. Iya, Kan gitu. iya. Iya, gitu, Ustaz. Ya, udah jelas ya. Jelas. Mm. Ya, Pertama, bersamaan dengan G30S itu lahirnya Yesus menurut beliau nih. jadi Pak, jadi memang yang tadi bulan Ramadan itu memang belum ada sampai Nabi Muhammad Ramadan itu meninggal. adalah nama bulan yang telah menjadi konsensus masyarakat Arab semenjak diajarkan milah Abraham melalui Nabi Ismail. Ngerti nggak? Oh, jadi Abraham umurnya itu pakai kalender hijrah gitu maksudnya? Hitung Wah. mundur, Pak. Botol ini. orang. Iya. Jadi Botol. tolong dijawab ya atau tidak. Nggak Jadi tahu hitung mundur, berapa Pak. ya ini. Itu ya Abraham itu umurnya itu memakai kalender hijrah begitu maksud Bapak atau dulu orang Yahudi lain sekarang agama Islam lain lagi gitu. Coba tolong jelaskan. Kalender hijrah atau enggak? Bahkan berdasarkan beberapa
bukti sejarah seperti Yahudi, Bani Nadir, dan Bani Kainuka itu tidak membedakan antara nama bulan hijrah dengan bulan-bulan dalam hitungan mereka. Ya, jadi Anda setuju bahwa Nabi Ibrahim dari Adam itu pakai kalender hijrah begitu ya? Begini Pak, Bapak ini kok nggak ngerti. Loh, kok nggak dijawab? Jawab dulu dong, iya atau tidak? Iya, dihitung dari kalender hijrah. Kalau berdasarkan kami Islam, jadi dihitung mulai dari hijrah itu, kemudian dihitung mundur, begitu. Jadi ada dua penghitungannya. Kalau Yahudi menghitung dengan kalendernya sendiri, kami Muslim menghitung dengan hijrah itu, gitu loh Bang. Iya, jadi setiap 33 tahun gitu ya. Setiap 33 tahun dia berkurang 1 tahun gitu ya. Itu hitungannya teman-teman Muslim ya. Yang nggak ada urusannya dengan orang yang sudah lahir. Ini perhitungan puasa begitu, Ramadan begitu. Kok jadi orang berkurang umurnya sih udah meninggal? Apa hubungannya mau disamain? Iya. Nanti lo ketemu kalender Hindu lu bingung lagi. Kalender Hindu itu tahun barunya setiap 6 bulan sekali dalam perhitungan Masehi. Nah, Iya. itu yang mau saya tanyakan itu. Jadi jelas dalam ajaran para nabi, apalagi Nabi Israel ya, itu sangat terikat dengan perhitungan waktu, liturgi ibadah. Tetapi tiba-tiba menyimpang, ada sebuah bidat sesat menyesatkan namanya Kristen. Malah mengikuti perhitungan pagan Romawi. Itu beda. Kalender yang dipakai di Indonesia sekarang yang umum ini kalender apa coba bro? Iya, kalender Masehi kan? Asalnya dari mana tuh? Iya, tadi saya udah bilang Julian dengan Gregorian itu pagan memang betul. Oke, pinter. Ya, jadi coba baca di Kejadian 1 ayat 14, Pak. Nah, mayoritas penduduk dunia pakai itu apa bang? Yang pakai itu Ya. agama apa? Ya, itu kan saya bisa menerima kalender Gregorian sebagai kalender sipil, Pak, sipil. Enggak. Yang kalender yang Anda maksud pagan itu mayoritas agama apa yang pakai? Agama apa yang pakai? Ya. Agama Kristen kan pakai itu juga ya, dong. tapi Ya, pagan. tetapi tidak semua Kristen, Pak. Iya. Mayoritas Pak maksud saya. Ya, saya Kristen juga, tapi saya memakai kalender itu untuk keperluan sipil, misalnya ulang tahun. Contoh tadi yang ditanya Ustadz Ali, Ya. 25 Desember itu gitu loh ya. Nah 25 Desember ini kalender apa Pak? Kalender pagan. Pagan. Berarti memperingati 25 Desember Natal ini adalah kalender pagan. Tadi acara pagan ya Pak? Enggak, Pak. Enggak, bukan begitu. Gimana Pak? Bukan begitu ya Pak? Iya. Gimana? Jadi setiap kalender itu ada ekuivalennya, Pak. Ya, itu ada ekuivalennya, Pak. Di mana ekuivalen 25 Desember dengan kalendernya Yahudi sebagai peringatan hari lahir Yesus. Gimana cara hitungnya coba? Mungkin boleh aku jawab Bang Nubuat. Entar dulu Bang, biar Pak Nubuat dulu. Iya kan, ini Biar nggak nyampur. sok pinter kalender, sok pinter perhitungan ibadah dengan tanggal. Sekarang kita tanya bahwa ritual pagan yang telah menjangkiti ajaran Kristen hari ini merayakan sebuah ritual yang diwarisi oleh konspirasi sejarah pagan Romawi terhadap hari lahir Yesus Anda. Bagaimana Anda membelanya itu? Coba kita mau dengar. Iya, Pak. Kan tadi saya sudah bilang, tadi Pak Kristologi bilang bahwa hari konsepsinya itu 25 Desember. Ya, jadi saya merayakan 25 Desember konsepsinya. Ya. Konsepsi tetapi di atas kesalahan dan di atas konspirasi sejarah. Enggak, kalau dihitung secara astronomi itu betul, tanggal 25 Desember itu sama dengan Hanukkah. Iya. Seluruh para arkeolog, historian sepakat kalau dalam bahasa Islam jumhur dan ijma ahli ilmu historis dan arkeologis mengatakan bahwa penetapan 25 Desember itu terjadi pada hasil dari konsili Nikea pertama 325 Masehi abad keempat itu ditetapkan hari jadi hari lahir birthday-nya Yesusmu. Ternyata untuk mengambil jalan tengah agar ajaran ini bisa diterima di kalangan bangsa Romawi yang merayakan Saturnialus, sebuah perayaan dewa matahari pagan.
Pernah dengar nggak kisah ini? Iya, pernah dengar. Nah, sekarang bantah itu. Kok bisa Iya, hari jadi lahir Tuhanmu sama dengan hari lahir dewa tertinggi dalam penyembahan berhala Romawi? Kok bisa sama? gini Pak, tadi saya bilang ekuivalensinya Pak ya. Jadi pada waktu kalau kita Itu adalah telusuri ke cocokologi belakang ya. untuk membela seakan-akan bisa dikait-kaitkan astronomis Jadi kah, ekuivalen kah, padahal itu babak belur, nggak akan bisa dibela 25 Desember sebagai hari lahirnya Yesus. iya kan saya sudah bilang hari konsepsinya Pak. Ya, Kalau teman-teman yang lain itu percaya bahasa itu hari halus, lahir ya bahasa itu nggak ada halus masalah. untuk mengatakan ya sudah terlanjur dikadung dipercaya, gitu aja bilang. Jangan pakai konsepsi lah. Nggak usah dibela itu kalau sudah salah. Enggak, maksud saya waktu Tuhan Yesus dikonsepsi itu 25 Desember itu betul. Kok dikonsepsi? Ya, Hari pertama Bunda Maria lahir itu. mengandung ya. Ya, mengandung. Itu betul ya. Ya kalau enggak saya juga menentang bahwa 25 Desember itu hari lahir. Ya sudah, Anda merayakan Ya. Natal tidak 25 Desember? Enggak, saya enggak merayakan. Oh ya sudah, Anda bidat berarti. Ya terserah. Tapi saya merayakan 25 Desember itu pada saat yang bersamaan, itu hari konsepsinya, Pak. Jadi saya bisa menghargai juga 25 Desember itu. Oke. Ya, Pak, gitu kalau aja, Anda Pak ya. kalau Anda Yahudi, Pak, kalau Kislev itu bulan keberapa, Pak? Bulan ke-9. Ya, berapa hari, Pak? Itulah hari? 25 Kislev. Kislev itu berapa hari, Pak, hitungannya? Kislev itu bisa 29, bisa 30. Pinter. Habis Kislev apa, Pak? Ya. Habis Kislev Tevet, Habis Tevet? Shevat, Habis Shevat? Adar. Bulan pertama? Jadi Adar itu ada bisa Adar pertama, Adar kedua. Enggak, Ya. bulan pertama Nisan, bulan kedua? Bukan. Abib. Hah? Bulan kedua Iyar. Ya, terus Habis itu Sivan. baru Bulan keempat ya itu Tamus ya. ya. Bulan Terus kelima ya Af ya. Keenam Elul, ketujuh Tisri. Iya. Ya, Ketujuh, saya hafal Pak. ketujuh, tujuh. Tisri. Salah. Allah gimana salah? 8. Ya, ke-8 Hesvan ya. Oke, pinter. Ya. Pak Handi, ini orang sangat merasa percaya diri bahwa dia mewarisi ajaran Yahudi atau Bani Israel. Kita mau Enggak, tanya saya ke orang dia. Kristen Pak. Ya sudah, Sorry. Anda orang Kristen. Saya orang Baik, Anda Kristen. Kristen ya. Baik. Iya, bukan Yahudi. Ya udah, tadi Anda kan mengaku bahwa Anda ini adalah bangsa pilihan. Baik, kita mau tanya nih, sebagai bangsa pilihan, ajaran Nabi Israel mana pernah menyimpulkan Tuhan dengan binatang? Itu bisa dilihat ya, itu dari Ayat kejadian. perjanjian lama satu Sebentar. saja berikan ke saya bahwa Tuhan disimbolkan dengan binatang seperti ajaranmu menyimbolkan Tuhan dengan domba. Coba. Jadi begini Pak, kalau di perjanjian lama itu penuh dengan tipologi. Mana? Perjanjian ayatnya? lama itu bukan berarti perjanjian Saya lama minta itu satu berarti saja, usang. jangan banyak narasi di sini. Tunjukkan satu ayat, sebutkan pasal berapa, nomor ayat berapa, kita baca sekarang bahwa Nabi Israel pernah Iya. menyimbolkan Tuhan dengan binatang. Mana? Ya itu di kejadian 3 ayat 15 kan ditulis. Baca. Musa kan menulis Mana? bahwa nanti dari keturunan perempuan ini akan meremukan kepala dari ular itu. Mana menyimbolkan Tuhan sebagai binatang? Mana? Kejadian 3 ayat 15 ada Iya. seseorang ya. Itu kejadian 3:15 itu permusuhan, Pak. Iya. Hanya ajaran pagan penyembah berhala melakukan simbolisasi Tuhan dengan Mungkin dia binatang. mau Makanya tidak heran, Bro, ketika ada ajaran Hindu pagan menyimbolkan Tuhan berbentuk monyet namanya Hanuman. Ada ajaran yang menyimbolkan Tuhan berbentuk gajah namanya Ganesha. Ada ajaranmu sekarang menyimbolkan Tuhan berbentuk domba namanya Yesus. Ajaran pagan ini. Itu waktu Ibrahim waktu mempersembahkan anaknya itu. Mana? Bukan kurban. Tidak ada satupun Ya. Nabi Israel pernah mengajarkan Tuhan itu disimbolkan dengan binatang kecuali ajaran penyembah berhala. Oh, enggak dong, lain dong. Itu coba dilihat di di Imamat. Sampai mati kau cari nggak akan dapat ayatnya, Bro. Jadi begini, saya jelaskan sedikit ya bahwa waktu Musa
ya Anda kan percaya Musa, teman-teman Muslim, ya kan? Dia disuruh untuk membuat tabernakel atau kemah suci. Nah di situ acara upacaranya itu Jawab kan saja jelas. pertanyaan saya, ayat mana para nabi Israel pernah menyimpulkan Tuhan sebagai domba, kambing, harimau, singa misalnya. Kalau nggak mau domba ya udah terserah, tapi binatang. Mana Iya, nabi domba Israel lembu. pernah mengatakan Tuhannya bersimbolkan binatang? Binatang apa? Yohanes 1:29. Yohanes melihat Yesus pada pagi hari lalu berkata, "Lihatlah anak domba Tuhan penghapus dosa manusia." Domba penghapus dosa, Pak, itu adalah sebuah tipologi terhadap domba kurban. Sedangkan dalam kitab Imamat 42 ditulis, jika kau membawa domba penghapus dosa, bawalah domba betina tak bercela. Kalian sedang menghina Yesus sebagai domba betina sekarang. Bentuknya domba Yesus adalah seekor domba yang seperti disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Mengerikan ini. Monster bentuknya. Ini Tuhanmu. Pak, jadi Bapak jangan lompat-lompat Pak kalau belajar Alkitab itu Pak ya. Kok lompat-lompat? Jadi- Makanya saya pertanyakan, jadi, tidak pernah ada ajaran Nabi Israel menyimbolkan Tuhan dengan binatang. Hanya ajaran penyembah berhala yang melakukan hal seperti ini, Pak. Israel nggak Jadi pernah coba- menyimbolkan Allah itu binatang, Pak. Ah, bagus. Ini pintar Ya, ini. tipologi Pak, tipologi bahwa korban itu harus jadi kalau kita bicara tentang Ya, setuju ya, keselamatan sudah ya, setuju ya sekarang bahwa tidak ada Nabi Israel pernah menyimbolkan Tuhan dengan binatang. Yohanes ya. tadi yang Tapi Bapak pemahaman sebutkan Bapak tadi aja. apa? Inilah anak domba Allah. Ah, itu mana? Yohanes sejak kapan Anda katakan dia membawa ajaran dari perjanjian lama? Kita bisa baca di Musa Pak, di Ah, kitab Imamat. Oke, ajaran Musa mana? Ya. Pernah menyimbolkan Jadi Tuhan ada sebagai binatang. korban. Jadi ini Pak, kalau korban-korban itu ada korban Apa? korban bakaran, Ya. ya korban penghapus Kalau dosa. korban penghapus itu, dosa itu dan dia disimbolkan berjenis dengan binatang domba Sebentar, adalah aturan saya yang jelasin telah diatur dalam hukum korban dalam ajaran Israel, yaitu harus domba betina. Jadi secara tidak langsung Yohanes sedang menghina Yesus sebagai domba betina tanpa kalian Siapa sadari. siapa bilang domba betina Pak? Itu tertulis dalam kitab Imamat. Jika kau Ya, membawa domba tunjukkan ayatnya. penghapus dosa, Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan Baik. ayatnya Pak. Oke, saya buka ayatnya ya. Lu nggak ngerti Lewat berapa, korbanotnya Yahudi, nubuat lu nggak ngerti. Kristen itu nggak ngerti korbanotnya Yahudi. Korbannya Yahudi itu lembu, domba jantan, dan kambing. Itu Ya, tercatat ada dalam yang- Imamat ada- pasal ada yang, keempat ayat 32. ada yang Bentar. Berapa betina, Pak Ustad? Berapa Pak Ustad? jantan. Imamat pasal keempat nomor 32. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahan menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina tidak bercela. Wajib hukumnya. Kalau domba betina, kalau kambing jantan, kalau lembu jantan, itu hukum tertulis dalam kitabnya Yahudi. Sebentar Pak, saya jelaskan dulu Pak. Ini Kok kitab saya jelaskan? jelaskan. Sejak kapan kitabnya Jadi- Yahudi kitab kamu? Sebentar. Jadi begini Pak, kalau lembu itu dikorbankan untuk apa? Dia itu untuk imam, kalau imam berdosa, atau itu untuk Lebih umat. naasnya lagi ternyata Bentar. kalau domba betina untuk Kalau- perorangan, untuk kalau personal, domba- nggak boleh untuk seluruh dunia. Lebih parah sekali kalau domba betina itu rakyat jelata perorangan. Iya, nggak boleh seluruh dunia. Jadi Yesus paling mentok nebus istrinya doang. Hancur ini nubuatan domba. Enggak, lebih jahatnya lagi ternyata domba simbolisasi terhadap kesesatan dalam kitab Yesaya 53 nomor 6. 53 nomor 6. Janganlah kau tersesat seperti domba. Ternyata Tuhan menjadikan simbol kesesatan adalah domba. Kacau ini nubuatannya Yohanes terhadap Yesus sebagai domba. Wah, temennya hilang satu. Pertama domba betina, kemudian lambang kesesatan, kemudian namanya lambang monster, provokasi, Pak. bertanduk 7, bermata 7. Mengerikan ini. Penghujatan dan penghinaan kalian kepada Yesus. Udah, Begini tobatlah. Pak, Tobatlah, saudaraku. buku Wahyu itu adalah buku simbol Pak. Udah, Ya. mau Loh, kok Wahyu? Mimpi Pak. Jadi coba Yang coba dibahas Bapak buka. Imamat, kenapa ke Wahyu? Nah, ini kan Bapak barusan jelaskan tentang Wahyu, jadi saya ngikutin Bapak nih. Tetapi kalau tentang Imamat sendiri, itu coba dibaca Imamat 16
ya. Itu kemudian ayat yang ketiga coba. Imamat 16 ayat ketiga. Bisa nggak? Kalau nggak saya bacain Topiknya aja. nggak begitu deh. Tapi pertanyaannya tadi Ustaz Ali, ada nggak di Taurat Musa itu manusia itu dikonotasikan dengan binatang? Ada nggak? Ya Tuhan. Nah ini nggak dibilangin nggak pernah ada domba jantan dipakai menebus dosa atau penghapus dosa. Menurut Coba baca Imamat 16 ayat 3, Pak. Ya udah, Beginilah kalau caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk apa? Untuk korban penghapus dosa. Dan seekor domba jantan untuk apa? Untuk korban bakaran. Korban bakaran buat apa? Cek Imamat 1, harumnya menyenangkan bagi Tuhan. Mentok segitu doang. Iya, kalau penghapus dosa tetap domba betina, bro. Nggak boleh domba jantan. Itu hukum tertulis. Iya, makanya Yohanes tuh nggak tahu soal Yahudi. Namanya aja Yohanes, coba nama-nama Yunani. Pak, coba dilihat di Imamat 16 ayat 8, Pak. Masih. Nih. Jadi terguncang. Dan harus membuang undi atas kedua membuang undi di atas kedua kambing jantan, itu sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Apa? Iya gini, Pak. Ini saudara kita ini terguncang malam ini mengetahui fakta ternyata kalau domba penghapus dosa harus domba betina. Selama ini dia mengatakan Yesus domba adalah domba betina. Agak kaget dia malam ini. Iya, Pak Nubuat, kenapa sih Anda ini kalau ke Yahudi-Yahudian kenapa Anda percaya harus darah manusia menghapus dosa? Kalau bisa binatang ngapain pakai manusia, Bang? Kenapa? Itu kan ada konsep keselamatan dari kita ya, teman-teman Kristen ini, bahwa Maksud saya ajaran siapa ini, Bang? Ajaran siapa? ajaran Alkitab. Belajar dari Alkitab. Mohon maaf dari Alkitab, Pak. Bukan ajaran para nabi ya? Jadi penghinaan Yesus bergender betina dan wanita juga terjadi dalam pemaksaan Yesus membawa nama Yatsuah atau juru selamat. Yatsuah itu dalam linguistik bahasa Ibrani adalah feminim noun atau kata benda perempuan. Jadi ketika kalian paksakan dia bernama Yatsuah atau seorang juru selamat, itu nggak boleh dinamakan untuk laki-laki dalam kaidah struktur bahasa Ibrani, harus nama perempuan. Jadi kalau kalian paksakan dia berarti juru selamat, kau sedang menghina Yesus sebagai wanita. Dor, kena lagi. Ubek-ubek aja perjanjian lamanya. Nggak akan nemu domba itu dipakai sebagai penebus dosa, kecuali yang tadi itu domba cewek. Anda pembahasannya perjanjian lama, sedangkan sekarang udah ada perjanjian baru, Pak. Itu udah Ya, perjanjian baru berarti nggak tahu perjanjian lama kan? Pak, perjanjian lama, perjanjian baru itu jangan diartikan lama itu sudah usang. Lama itu adalah karena itu sejarahnya di situ, Pak. Kekristenan Nah, itu kalau perjanjian lama itu masih kepake, kenapa orang-orang perjanjian baru nggak ngerti soal korbannya perjanjian lama? kan tidak ngerti, Pak. Yang mana? Lah itu Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa dunia. Sejak kapan anak domba dipakai menghapus dosa oleh Yahudi? Baik, saya izin Sejak kapan? bertanya, Pak. Boleh nggak saya izin bertanya Ya, dari tadi? diizinkan, Saya silakan. terus. Nah, Anda kan mengakui Allah sebagai Tuhan, terus ada itu. Tapi kenapa Muhammad sebagai utusan? Bukankah Allah itu sudah menjadi Tuhan? Lah emang kenapa ya? Tuhan pasti ada utusannya dong. Ya, sama aja berarti. Kalau gitu Yesus bukan Tuhan ya? Saya bertanya, Anda kok malah memberikan pertanyaan? Ya iya, supaya equal gitu loh. Kalau menerima Allah Tuhan, utusannya siapa ya? Nabi Muhammad. Pertanyaan macam apa ini? Katanya Allah itu maha kuasa. Kenapa perlu utusan? Loh, itu terjawab Ya, tanya ya. sendiri. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau, ya Allah, sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan. Bahkan dalam kitabmu membedakan mana utusan, mana pengutus, Bu. Dan dalam konsep dunia manusia juga ya, nggak ada itu. Sebuah owner perusahaan, dia nyuci WC. Itu nggak gitu konsepnya. Yang namanya Maha Kuasa Maha Suci, maka dia akan melakukan sebuah pekerjaan dengan mengirim utusannya untuk membereskan itu. Ternyata Bapaknya Yesus tidak maha kuasa ya, karena mengutus Yesus. Ya, jadi Pak, saya baca di Imamat 16 ayat 15 ya. Tadi Bapak bilang nggak ada Masih ya. dia.
Iya, Lalu coba apa ia sekarang? harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Jadi jelas Pak ya. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu. Jadi jangan dibilang nggak ada Pak. Sejak zaman Musa sudah ada nih Pak. Ya, tetapi levelnya Imamat berapa? Muhammad 16 ayat 15. Tunggu. Oh, parah lah. Itu bukan domba anjir, itu kambing. Sial. Kurang ajar. Tipu, ini namanya nubuat, tapi nubuat palsu ini manusia ini. Enggak Pak, karena Bapak berpikir pakai kepala sendiri. Waduh, coba dibaca, Kita harus Kores. Dibilangin, tahu. yang pasti menjadi penghapus dosa itu adalah sapi atau enggak kambing. Enggak pernah domba. Enggak pernah domba. Ini, coba ayat yang 15 ini artinya apa? Iya. Ya, Itu kan takia terjemahan. Itu takia terjemahan itu. Tahu nggak dalam bahasa Ibraninya apa domba apa? Tahu nggak? Pak, jangan dipintir-pintir Pak. Kok Itu ayat Oh iya lo lihat. Jadi gua open cam ya. Gua open cam sini. Gua open cam. Twitter itu terjemahan LAI mu, Pak. Ya. Bahasa aslinya itu adalah kambing. Gua open cam ya. Gua open cam nih, Leviticus 16:15 Yahudi ya, kita lihat Yahudi dulu. Besarin Kores. Kita lihat muka Yahudi dulu. Kasih. 16:15. Siapa nih? Ini Habat ya, Habat punya Yahudi. Ini Ibraninya, ini Inggrisnya. Hishalden. Besarin dulu Koresnya. Layar Kores. Oh iya. Karisten. Oke. Nah, ini Habat ya. Selamat datang di kebenaran ya, teman-teman Kristen. Ini Habat, ini Vayikra, Leviticus 16. Kita langsung ke 15. Nah, ini ya. Ini Ibraninya nih. Ibraninya. He shall then slaughter the apa? The he goat. Waduh. Ya, bukan the sheep atau the lamb, bre. Oh, bukan the lamb di situ. Kok LAI pakai kata domba di situ, Kores? Gampang. LAI itu takia Korintus. Emang ini ketuhanan Yesus akan kuat kalau diterjemahkan. Kalau nggak pakai terjemahan, baik Yunani maupun Ibrani, nggak ada yang menuhankan Yesus sama sekali. Gitu. Baik Pak Nubuat, selamat datang di tapi nggak usah kebenaran ya. dimasalahkan Pak, karena itu ada lembu. Bahasa asli kitabmu itu nggak boleh kamu perkosa Pak. Gini Pak, ada lembu, ada domba, dan ada kambing Pak. Tiga-tiganya dipakai Pak. Jadi konsepnya itu jangan dipisah-pisah. Iya, kalau domba harus domba betina Pak. Itu adalah hukum tertulis, hukum baku. Tidak boleh Anda obok-obok dengan suka hati Anda. Kalau domba betina Pak. Kalau aku bilang sih gini sekali ya, Yohanesnya itu bego dia nggak tahu konsep penebusan dosa orang Yahudi Yohanesnya. Betul sekali. Berarti indikasinya benar ya, Yohanes ini bukan orang Yahudi tetapi orang Yunani ya. Bukan ya, orang Yunani dia. Iya. Fix. Yohanesmu bukanlah anak bangsa-bangsa pilihan tetapi bangsa penjajah. Ya, jadi itu aja Pak ya. Jadi nggak ada masalah. Itu aja bahwa benar bahwa kalian adalah pemuja Yesus untuk mengatakan Yesus domba betina, mengatakan dia juru selamat, ternyata itu adalah kata intinya, untuk kata wanita. Ya. Kalian juga mengatakan dia mati terkutuk, kalian juga mengatakan dia bertanduk 7, bermata 7. Jadi intinya setelah kita simpulkan ajaranmu adalah ajaran menghujat orang-orang mulia, bahkan merendahkan Tuhan serendah-rendahnya. Tuhan yang transenden kau paksa untuk berimanen, agar bisa buang air besar, bisa buang air kecil, punya ingus, ya kan? Nggak sampai di situ kau rendahkan Tuhan. Kau katakan dia juga menjadi binatang. Domba itu nggak bisa kau artikan malaikat, tetap dia binatang hakikatnya. Walaupun dia alegoriskah, walaupun itu metaforiskah, tetap binatang, penghinaan kepada Tuhan. Lalu kau sembelih sebagai korban penghapus dosa. Kau makan dagingnya, kau minum darahnya. Nggak sampai di situ penghinaanmu kepada Tuhan, bro. Galatia 3:13, Paulus melengkapi penghinaan dengan ulti yang sangat dahsyat. Terkutuklah yang mati di kayu salib. Ini ajaran menghina Tuhan serendah-rendahnya. Selamat datang di kebenaran. Bapak kalau diskusi jangan menggunakan kata-kata yang seperti itu Pak. Saya dari Gurunya kecil suara.
Ya, saya tidak pernah menggunakan kata-kata yang negatif ya. Anda tadi mengatakan Ramadan adalah sebuah ritual pagan. Saya bantah Anda dengan membacakan, dengan membawa narasi ilmiah. Salah. Sekarang Anda Anda salah kejang-kejang tangkap. dan malah playing victim. No, Sekarang Anda Anda salah malah mengatakan jangan menggunakan Saya kata-kata dari yang pertama begini dan bertanya, begitu. Jangan ya, nangis di sini. Kalau tidak bulan siap Ramadan untuk itu belum berargumentasi ya ada, sudah Pak. tidur. Ya, Tidur. bulan Ramadan itu belum Anda ada. cebok, Yang ada Anda itu adalah tidur. bulan Nabi. Anda Itu tidur bulan- kalau tidak siap bulan berargumentasi, kafir. jangan playing victim. Begitu sudah Ya. kalah argumentasi malah nangis, malah bilang orang berkata-kata kasar. Enggak, kalau Bapak bisa buktikan bahwa Ramadan itu ada sebelum tahun hijrah, tolong datanya dibukakan, Pak. Waduh. Saya mau belajar dari Bapak. Ini kan ruang muslim yang elegan. Bagus sekali. Jangan Dari menggunakan tadi sudah saya katakan Ramadan berasal dari kata ramad yang artinya kering dan tandus. Karena setiap kali Ramadan itu pasti berada di puncak saif atau faslus saif atau musim panas dalam iklim Timur Tengah. Iya, tapi kenyataannya bulan Ramadan itu bisa jatuh pada musim dingin, musim hujan, Pak. Itu di Itu nggak dalam sesuai dalam iklim antara tropismu, kata-kata, dalam iklim tropis antara kita. kata-kata Setiap dengan kali Ramadan kenyataannya itu berlangsung lain, di Pak. Timur Tengah, di Iya. daerah Hijaz khususnya, Iya, di daerah Arab biar Saudi, di daerah mana pasti di saja. Faslus Saif di Timur Karena Tengah itu kalendernya itu selalu Ramadan berkurang pasti 13 terjadi di bulan. Tolong dengar dulu, Pak. Pak, enggak, ini jangan begitu. Pak, sebentar Pak, saya Bapak hidup di bilang Timur Tengah. tadi Bapak bilang Halo. bulan Ramadan itu bulan di musim Nubuat. kering. Pada kenyataannya bisa dengarkan musim saya hujan, Pak. bicara. Saya hidup di Timur Tengah lebih dari 5 tahun dan saya melalui 5 kali Ramadan di sana, selalu di puncak musim panas. Jangan Anda berbual di sini. Ayo, mau jawab apa lagi? Hah? Udah nikmati saja bahwa ajaranmu itu adalah sebuah konspirasi sejarah untuk menghina Tuhan dan menghina orang-orang suci. Ada taritung yang lain, kayaknya Nubuat udah ini habis topik dia. Iya, di sebelah ada pendeta Simbolon di tempat Bunda Rahmat, tapi saya sudah suruh minta geser ke sini. Beliau ingin berdiskusi dengan saya dari kemarin. Mudah-mudahan beliau ada di bawah. Host tolong dinaikkan. Oh, cakep. Pendeta F Simbolon. Siap. Nama akunnya Ya itu apa? tadi. Pendeta F Simbolon. Oke, baik. Di sini nama Simbolon belum ada. Yang ada Pak Camat. Itu di room siapa Gurunda? Di Bunda Rahma. Oh. Tapi Bunda Rahma sudah sampaikan, tapi katanya nggak berani ke sini. Dia nggak Kalau mau kita ke sana aja, Pak. katanya. Biar kita tunggu di sini aja. Oke. Ya, kita sapa dulu. Ini ada hiburan kita juga dari Aduh, bosen nih. Akhir kali bosen banget serius. Gurunda masih ini. Masih mau makan guru. Daging Kenapa alot kau? ini. Jalan siapa itu? Kenapa kau bosan sama aku, Kores? Aku lebih bosan nengok muka kau itu, yang jelek itu. Biar tahu kau. Oh, budaya marah. Aku lebih bosan. Nah itu. Dan kau bilang Kalau kita bosan. sama-sama bosan kan nggak usah dialog. Jangan kau dialog. Kan masih itu tadi menyapa aku kok. Abang Ali itu siapa? Siapa yang nyapa aku Aki tadi? Sadli. Ya udah Aki Sadli dialog sama Bu Derni. Jangan gitulah. Yaudah, kita syahadat aja langsung ya. Situ bukan bosan nggak mau dialog. Kores lagi bosan dalam keadaan sekarang karena Kores lagi mau pindah ke Jakarta, udah bosan tinggal di Bali gitu loh. Biar aja, biar aja nyahlah kau dari hadapanku. Udah. Ampun Bunda Ratu. Sorry ya, Kores. Bu Darni kok udah jadi inang-inang pirang sekarang Bu Darni. Pirang. Oh, Bu Derni dicat rambutnya ya? Bukan, kemarin kan udah kucet 2 kali hitam. Terus entah kenapa begitu sampoan, kondisioneran, luntur hitamnya. Ternyata harus pirang aku biar cantik katanya. Oh, catnya yang 13.000 kali. Cepet habis lah. Oh, yang bagus ya. Wela yang harga 75.000. Pakai Wela. Itu. Udah bagus. orang ya. Ini cewek biasa rata-rata cat rambut Bu. Habis 800 sampai 1.600.000 udah. Itu baru kan awet. bukan. Enggak, itu Wela juga tapi dia salonnya kelas high kelas tinggi gitu. Gedungnya yang Kagak ada kelas tinggi pakai Wela Bu Derni. Astagfirullah. Iya loh, nanti masuk Udah, ke udah, salon ada. Cina.
Sudah Siap, lah siap. nih. Siap. Ani. Hiburan. Angi Apa, Giovanni Roma? ya. Apa Roma? Sudah Oke, dulu, Ani. dulu juga ada Roma satu Biskuit. nih, Mbak Anggi Giovanni silakan buka mic-nya. Itulah kalian apa? Yang gadis itu. Oh, gue sering lihat dia di room Tritung ini. Nah, Mbak Anggi Jadi Ani silakan, ini Mbak Anggi. Kores. Oh, pergi dia. Jadi Ani ini Kores itu pakai seni Kenapa? rambut poli bekas campur arang, jadi luntur. Begitu. Kenapa dia keluar? Kenapa keluar itu? Nah, ketahuan kali. Jadi kalau dipanggil janda pirang marah nggak Bu Darni? Ih, nggak apa-apa, memang janda, memang rambutnya pirang. Itulah, gampang kali sakit hati. Sudah lah, Ngapain nih. gampang sakit? Jangan ditanggapi Ani. Ini Roma. Iya. Terlalu. Oten yang mana? Mana? Silakan temani Bu Darni. Mana pendetanya? Mana pendetaku itu mana? Pendeta Simbolon, silakan Pendeta Simbolon request naik pendeta temani Bu Iya, Darni di sini. aku juga mau lihat mereka berdua mau berduel sama Abang Juma. Ayo, Oten lain juga yang mau naik silakan. Oteng. Naik ke Oteng. Jadi untuk nubuat sekali lagi kalau masih syubhatnya rendahan seperti itu, pikir berkali-kali untuk naik ke sini. Ya, aku nggak takut, walaupun rendah otakku, aku kuhajar kalian. Nggak takut aku. Nah, kenapa ya? Aku nggak ada takutnya nengok kalian. Kenapa gitu? Lah kita takut, kita yang takut Bu Darni, kita yang takut. Ya serius. Iya, kepingin pun aku mau di tengah-tengah kalian aja aku terus. Itu Bu Darni, tadi ketawanya lidahnya keluar ya? Gimana tuh? Enggak loh. Iya, entah kenapa lah. Aku nggak ada takutnya nengok kalian. Apalagi nengok Bang Juma. Siapa kalian yang jago-jago itu? Sedikit Bang Andi. Nggak takut aku loh. Entah kenapa. Kok orang Kristen lain takut? Bayangkan kalian, aku kan nggak pernah aku masuk ke room Kristen kan. Ke room Islamnya aku masuk. Itu tandanya singa dari Jehuda. Nah, itu. Bung Kores. Apa yang ditakutkan? Iya, aku turun dulu deh. Iya, suaranya Kenapa? kebesaran Bang. Bu Darni kalau nggak mau di-report, suaranya dikecilkan Bu. Nggak bisa memang kayak gitunya suara. Coba lah, kasih lembut-lembut lah suaranya Ibu. Susah, nggak bisa aku lembut. Biadoi. Nang boy. Aduh. Ku pecahkannya kaca itu kalau lembut-lembut aku bicara. Kenapa gitu? Aku nggak bisa kayak cewek-cewek itu. Iya mas. Nggak bisa loh. Ketawa Bang Juma. Iya serius. Bagus ya suaranya kalau lembut Bu Darni. Iyanya. Masuk ke topik Bu Darni. kan? Bu Darni, Rani. Ini masuk topik. Gini Ani. Tadi ada di sini. Iya. Mengatakan gini, pusing dia menjawab. Kenapa para nabi itu mengorbankan binatang penghapus dosa? Iya. Kenapa Kristen mengorbankan anak kesayangan Maria menghapus dosa? Kenapa bisa diganti menjadi orang, Bu Darni? Sebenarnya gampang kali menjawabnya itulah. Begini. Buset. Apa itu? Cek Ya, 1, 2. Bunda Udah aman? ke sini. Mana pendetanya, Bung? Dibungkus. Bunda Rama. Iya. Ya, Gurunda, ya Bang Handi, Deng. Mana pendetanya katanya? Ini ku panggil-panggil dia tidak mau. Aduh, sekelas pendeta nggak berani sama Bang Juma. Kayak mana dengan kayak awal ini? Ayo, Pak Pendeta, nih ada aku di sini. Cukup Ani, cukup Ani. Bisa kasih bunyi ya supaya dia dengar ya. Silakan. Iya. Ayo dia. Ayo Pak Pendeta, aku Kristen juga aku. Naik sini. Kita serang orang ini semua. Nah, dengar tuh, Pak Simbolon, dengar tuh. Aku aja sekelas ibu-ibu gembel berani melawan orang ini semua, nggak takut aku. Pak Pendeta udah teologi ya, 6 tahun. Masuk sini, masuk. Mantap Bu Darni. Kita kasih donat dulu Bu Darni, kita kasih donat sama cukup Ani. Kasihlah singa. Ayo Bang Juma, singa kasih dulu singa. Udah aku bela-bela. Singanya lagi sakit semua. Tidur. Apa tuh? Assalamualaikum. Mananya?
Waalaikumsalam. Nih, ini tengok pendeta. bicara Dan nih, sebentar boleh nggak? Bunda Rungkat itu aja, bunda. Bunda Rama, rungkat aja di situ, Itu. pasti ikut. Rungkat aja di situ. Itu. Pak kabur dia ini nih. Itu Bu Dardi Iya, itu. ke sini, Iya. Pak Pendeta. Kan janjinya mau dialog dengan saya, Bang. Sini. Aduh. Katanya mau diskusinya dengan Bang Suma, kenapa lari ke situ? Waktu untuk berdebat, jangan hanya dia yang meminta kami berdebat. Maaf sekali-sekali room Kristen. Pak Pendeta, di mana room Kristen yang menyediakan tempat untuk berdebat berdiskusi? Di mana? Ada namanya, nama apa itu akunnya itu. Dengar dulu Pak Pendeta. Tadinya kan Pak Pendeta yang menantang. Sekalinya Pak Pendeta ditunggu-tunggui 2 malam ditungguin nggak nongol-nongol. Kenapa Pak sampai Pendeta? sekarang. Itu ditungguin. Nah, ayolah. Ada jemaatmu di sini bilang, ada jemaatmu di sini nanti ini dimualafkan lagi nih bilang. Ketemu saya barusan Pak. Wah, kencang-kencang. Ini aku ketemu sampai sini begini Pak. Kencang ya. Ada ilmu dia. Bentar dulu Bang Sidik sebentar dulu ditunggu di sana nih. Pak Pendeta udah 2 hari nantang Gurunda. Nggak berani ya Pak Pendeta ya? Jangan gitu Pak Pendeta. Masa nggak berani? Sudah sekolah tinggi-tinggi teologi ya gimana sih? Ayo Pak. Ayo. Masa kalah sama aku? Ayo Pak. Ya kawal. Ayo Pak ditunggu Pak.